الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis penyusun kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, semoga menambah derajat kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hikmah yang ke-13 ini. Saudara sekalian, di hikmah ini Ibnu Athaillah rahimahullah mengajak kita kepada memahami satu keghaiban yang setiap saat kita rasakan, yaitu ruang dada kita ini. Yang di sini ada hal gaib, sulit dijelaskan, tapi kendali ini begitu kuatnya, dorongan ini begitu kuatnya, sehingga daya-daya ini itu disebut daya gaib. Adanya perasaan rindu karena bisa jauh dari yang dicintai. Kadang-kadang kita ini marah saat yang kita cintai itu berubah jadi lawan bagi kita, dan itu bisa mendorong sebuah tindakan-tindakan yang secara lahir itu membahayakan pelaku maupun lingkungannya. Nah, perasaan-perasaan ini yang sifatnya kelembutan, dan itu tidak bisa dihilangkan, tapi diarahkan supaya pada daya ini positif, pengaruh-pengaruh positif, bukan membawa dampak pengaruh yang negatif bagi kita bersama. Ruang itu disebut ruang soder. Kalau secara bahasa ya rongga dada ini. Dan ini hadirin rahimakumullah harus dijaga, karena itu sasaran penyerangan setan. Maka hati ini harus mendapatkan porsi konsumsi baik sandang pangan maupun papan yang benar. Dan Islam mengkaitkan antara kebutuhan fisik badan jisim ini dengan kebutuhan yang sifatnya
daya gaib ini, gitu ya. Ada seorang ibu penyayang kan, ya, di pagi hari masih bisa merawat bayinya. Ketika terjadi pertengkaran, maka si ibu ini kalap, gitu ya. Maka saluran pernafasan bayinya ini disumbat, mati. Padahal pagi hari masih sayang. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, perasaan sayang ini harus disalurkan. Ya, makanya Allah, betapa sayangnya Allah saat Allah punya sistem pengendalian hasrat-hasrat keinginan kita. Itu yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong, pengendali, pelindung orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada sistem pengendalian Islam. Itu ya. Mari kita pahami bahwa Islam itu berupa sistem-sistem pertahanan, ya, sistem pengendalian, supaya kesadaran ini tidak lepas, ya, dari kendali syariat. Maka dilarang oleh Allah dalam rangka apa? Supaya tidak dikuasai larangan nafsu. Diperintah supaya tidak dikuasai hasrat perintah nafsu. Ya. Yukhrijuhum, ya, yang Allah itu dengan pengendaliannya tadi membebaskan, mengeluarkan manusia, ya, minadz-dzulumat, dari berbagai macam bentuk kegelapan. Orang itu kalau dikendalikan oleh nafsunya, pasti tindakannya ini menimbulkan petaka-petaka. Dalam rumah saja bahaya enggak? Kalau pemimpin rumah ini, ya, tindakannya enggak terkontrol oleh sistem kontrol Islam, ya, sehingga apa? Hanya dikontrol oleh naluriah syahwatnya saja. Kalau pemimpin dunia gimana? Ya perang, karena sistem pengendaliannya itu diciptakan sendiri oleh manusia dalam menyalurkan hasratnya. Itu ya, minadz-dzulumat ilan nur, kepada cahaya. Cahaya di sini maknanya apa? Cahaya akal. Jadi akal itu untuk menganalisa, akal itu untuk apa? Melihat. Itu ya. Tapi jangan sampai cahaya akal ini disalahgunakan, jadi ngakali. Berarti apa? Akalnya ini dikendalikan oleh syahwatnya, oleh hasrat-hasrat yang sifatnya biologis, sehingga ngakali itu. Padahal akal ini untuk berpikir. Coba pikir bagaimana Allah sayang ketika menurunkan sistem pengendalian itu. Itu ya. Maka Allah menunjukkan betapa baiknya Allah saat melarang, saat merintah, supaya apa? Kamu tidak dilarang oleh nafsu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka orang-orang kafir kan sebaliknya. Ya, auliya'uhumut taghut. Pengendali mereka itu taghut. Apapun yang melampaui batas dari wewenang selaku hamba. Kita kan hamba. Hamba itu hanya nerima. Ini jangan salah pahami lah ya. Ya, menerima yang terbaik dari yang maha sayang. Apa? Ini loh, saya punya sistem pengendalian. Ini, terimalah ini. Di sana kebahagiaan kamu. Kalau sistem pengendalian ini kamu tolak, sengsara kamu itu. Itu ya, maka dikasih bukti. Orang yang dikendalikan syahwat kekuasaan siapa? Fir'aun. Ya, padahal teknologinya sudah maju Fir'aun itu. Tapi teknologi itu dipandang sebagai sebuah tumpuan kekuatannya, sehingga apa? Nafsu, syahwat, kuasa terus menerus. Itu ya. Akhirnya apa? Jangankan pengikutnya, keluarganya, dia sendiri tidak bisa diselamatkan dari melewati jalan yang memang jalan celaka itu. Allah sayang enggak itu? Allah sayang itu. Makanya disebut tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa,
ya Harun, ya idhaba, beranjak kamu pergi ke Fir'aun, itu ya, innahu tagha, sesungguhnya dia itu melampaui batas yang seharusnya hamba itu ketika dikasih wewenang kekuasaan itu kan karunia, dikasih modal alat itu kekuasaan supaya tidak disalahgunakan. Nah, bahaya ndak orang punya kekuasaan disalahgunakan dengan apa ya, pembekalan penggunaan di luar Islam, akhirnya mencelakai. Nah, di sini Allah togo ini di dalam batin kita. Manusia itu kalau dikendalikan hasrat, keinginan, suka, tidak suka, benci atau cinta, itu ya, oh itu bisa melampaui batas. Itu ya, satu contoh. Loh, kalau dalam strategi militer itu kan orang lari, musuhnya lari kan sudah selesai, berhasil saya. Oh, musuh saya lari. Tapi kenapa kok dikejar? Nafsu syahwat ingin menghancurkan yang dibenci itu tadi. Ini contoh sampelnya Fir'aun, itu mewakili penguasa tiran sepanjang sejarah umat manusia. Jadi seharusnya kalau orang ahli militer, pakar militer, musuh lari, biarkan saja sudah menang kan. Tapi kenapa kok dikejar, tidak puas sampai melihat musuhnya itu hancur? Itu ada di dalam diri kita. Itu ya, Masya Allah. Tapi sayang ya, kita ngaji Quran itu sampelnya itu kan Fir'aun, bukan saya. Keliru menangkap sampel-sampel contoh. Di sini berarti apa? Di dalam dada manusia itu ada ruang, yang ruang itu gaib gitu. Saya senang lalu mengeluarkan air mata, seperti halnya saya sedih mengeluarkan air mata. Itu kan ekspresi-ekspresi. Itu ya, bahaya ndak kalau tidak diisi oleh ajaran sayangnya Allah yang maha kasih, mengasih sistem pengendalian. Nah, dalam hal ini banyak ayat-ayat Quran mengatakan fa'akim wajhaka, hadapkan wajah apa ini? Ya dada ini. Kita mengenal wajah lahir, ada wajah batin. Kita mengenal telinga lahir, ada telinga batin. Kita mengenal mata lahir, ada mata batin. Ada kita mengenal lesan lahir, ada lesan batin. Orang kafir itu sumum, bukmun, umyun, tuli bisu buta. Kenapa? Tidak difungsikan mata batinnya ini dengan apa? Menghadapkan orientasi kehidupannya kepada Allah. Tujuan kita ini Allah, masa depan kita akhirat, jalan yang kita tempuh ini Islam. Kita lupa masa depan kita. Masa depan kita itu tidak ada tolak ukur waktu. Tujuan kita itu maha, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang dibangun ini namanya Islam. Hadapkan wajah batinmu. Sehingga di dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar, ya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ini kita diajak menganalisa, pembanding. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Adakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya? Ayo, kalau kita sumpek, pegang mana? Punggung atau kepala? Gini kan, sumpek saya. Ketika saya merasakan kebahagiaan, bahagia hati saya. Ini ya. Kadang-kadang kalau ekspresi kemarahan kepada seseorang, ya, mosok ngelus dodo terus saya. Itu artinya apa? Ungkapan sumpah saya menghadapi tindakan kamu ini. Itu ya. Jadi yang dilapangkan, yang disempitnya itu manusianya itu. Tapi kita dikuasai ideologi pandangan hidup serta ukuran materi. Itu ya. Kekuasaan yang lama, kesehatan yang tanpa sakit, tidak ada di dunia itu. Ya, limpahan harta. Tapi kalau dadanya disempitkan, semuanya jadi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Itu ya. Dan lepas kendali. Siapa yang merencanakan pembunuhan bayi-bayi Muslim Bani Israel? Fir'aun. Loh, kenapa justru bayi Bani Israel yang dipelihara oleh Fir'aun? Akal enggak ini?
Ayo, dikuasai apa itu? Senang istrinya. La taqtuluhu, saya pesan ya, jangan kau bunuh bayi ini. Asa ayam fa'ana, ya mudah-mudahan bayi ini manfaat bagi keluarga kami. Au nattakhidahu walada, atau kita angkat, kita adopsi jadi anak yang nanti melanjutkan kekuasaan mahlike engkau wahai suami saya. Dikuasai cinta istri apa enggak ya? Dikuasai cinta. Tapi apa Allah mengatakan? Faltaqatahu alu Musa, maka bayi Musa ini, faltaqatahu alu Fir'auna, bayi Musa ini diambil keluarga Fir'aun. Untuk apa? Liyakuna aduan wa khazana, agar menjadi musuh dan sumber kesedihannya. Siapa yang membimbing dia memungut, padahal akal mengatakan harus dibunuh semua bayi-bayi Bani Israel. Ini kan contoh dalam Al-Quran. Di saat yang sama kebenciannya membunuh bayi-bayi, tapi di saat yang sama senang kepada istrinya, dia tidak membunuh bayi Musa ini. Itu di mana letaknya senang, di mana letaknya benci? Itu gaib itu ya. Maka masalah hati ini masalah Islam. Afaman syarahallahu sadrahu, apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam, bukan patuh kepada yang dibenci, sehingga tindakannya membunuh bayi Bani Israel yang lahir, bukan dikendalikan oleh senang, sehingga apa? Merawat bayi Musa. Kita punya enggak rasa cinta, rasa benci, punya enggak? Nah, ini harus diarahkan ya. Wahwa, sedangkan orang tadi ala nurim mir rabbih, di atas pijakan cahaya, bukan dikendalikan oleh benci maupun senangnya. Itu gelap semacam itu. Wahwa ala nurim mir rabbih, kalau tidak salah itu surat Az-Zumar ayat 22. Sedangkan dia berpijak kepada cahayanya tadi. Di mana cahaya itu? Yang diperintah Allah kalau kita jalani, di sana menciptakan ketenangan batin ya. Larangan Allah yang kita jauhi menciptakan cahaya di dalam batin kita. Namun hati-hati, larangan yang kau tinggalkan, perintah yang kau jalani menciptakan kegelapan-kegelapan di dalam kehidupan kamu. Dan itu di mana? Di dalam dada. Sumpah saya, seperti halnya saya bahagia hari ini. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Fawailun, maka celaka kata Allah. Kalau Allah mengatakan celaka, masa bohong? Kekuasaan sumber kesedihannya. Itu ya, harta yang dihimpun itu sumber petaka di dalam kehidupannya. Kenapa? Justru menjauhkan dari cahaya Islam. Cintanya justru malah menciptakan kekalutan-kekautan, seperti halnya bencinya menciptakan kegelapan di dalam diri maupun lingkungannya. Itu di mana ini? Dada ini. Itu ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Apa yang diingat? Namanya bisa. Saya mengenal sesuatu lewat namanya. Dan Allah itu punya Rahman Rahim. Allah itu tidak memetik saat memerintah yang namanya untung. Allah tidak memetik kerugian saat Allah melarang. Itu untuk siapa? Manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekati Allah lewat namanya. Itu ya. Allah itu sayang, buktinya apa? Allah kenal dengan manusia, ditunjukkan sayangnya dulu, kasihnya dulu. Nah, kalau kita kenal dengan orang lalu kita komunikasinya kasar, lari kan? Lari apa enggak? Tidak ada bahasa yang paling menyentuh perasaan manusia kecuali Al-Quran. Itu ya, tidak ada bahasa yang menyentuh perasaan manusia kecuali Al-Quran. Tidak ada bahasa yang menyentuh alam kesadaran akal manusia, ngajak berpikir kecuali Al-Quran. Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi, saat hambaku bertanya tentang saya, fa inni qarib. Bukan jawablah kan, saya itu loh dekat. Jadi umpamanya gini ya, itu makanya gunakan hati. Kalau hati mati tidak bisa.
hati yang menciptakan suasana dialogis dengan Allah. Itu ya, manusia, saya punya larangan ya. Itu ya, saya minta. Itu bahasa dekat apa? Dengan orang yang disayangi itu bahasanya minta ya. Tolong ya. Kenapa kita gunakan bahasa itu? Dengan orang yang dekat saya. Nah, Bapak pinjam pulpainya ya. Itu ya, ketika kita minta mengerjakan sesuatu tidak sempurna, kita bisa menerima, Pak, tidak sempurna ya. Oh sudah cukup. Allah itu maha mensyukuri, sehingga Allah mengatakan, saya sudah menunjukkan bahaya, saya menunjukkan yang namanya selamat. Mari kita gunakan komunikasi, lesan, telinga, mata yang sifatnya di dalam dada kita. Itu ya, dan itu tidak mungkin dikelola, dimanage kecuali dengan sistem Islam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan sampai ketika termasuk orang-orang qasiyat qulubuhum min dzikrillah, dari menjaga jarak dengan Al-Qur'an ini. Itu ya, seluruh nabi-nabi mukjizatnya sudah ditiadakan ya, seiring wafatnya nabi-nabi. Tapi Al-Quran itu masih ada. Itu ya, syifaul lima fis sudur, itu obat penawar problema hati manusia yang di sana ada telinga, ada mata, ada lesan. Orang kafir sumum bukmun umyun tuli bisu buta, padahal organ indrawinya masih fungsi. Ini masalah apa ini? Hati. Makanya fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Nah, kembali, maka Ibnu Athaillah mengajak supaya ruang ini itu ya menjadi ruang yang lapang, tidak bukan ruang lembab, ruang yang gelap, maka penghuninya merasakan sumpek-sumpek di dalam kehidupannya. Dan ideologi materialisme hari ini sudah ditunjukkan betapa gagalnya mengantarkan manusia kepada cahaya itu. Itu ya, ada seorang biarawati di Kalkuta, itu pejuang kemanusiaan. Sampai ada seorang penulis, Allah tidak adil kalau si biarawati dimasukkan neraka. Kenapa? Tidak ada perbuatannya yang tercela. Punya panti jumbo, anak-anak jalanan, itu ya, dan mendapatkan hadiah Nobel ya. Bagaimana pengakuan terakhir Bunda Teresia ini? Semua kegiatan yang saya jalani seperti saya masuk di sebuah lorong panjang yang gelap. Itu ya, padahal orangnya baik. Itu ya, baik kan? Kenapa? Dia didorong oleh kemanusiaannya saja. Itu ya, loh, ketika saya baik kepada orang baik, itu ya, karena kebaikan yang saya dapat bukan perintah Allah yang maha baik. Ketika orang itu melawan kita, saya sakit enggak? Saya sakit. Itu ya, sampai Allah itu setelah bercerai dengan istri, wala tansawul fadla bainakum, kamu jangan pernah melupakan kebaikan kelebihan sesama kamu. Itu bisa dipesan sampai itu oleh Allah. Allah pertanyaan gini, Allah punya kepentingan apa itu? Sampai dengan orang-orang yang bertikai itu Allah mengatakan, boleh ono titik temunya. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ahlul kitab, mari mencari titik temu ini. Nah, ketika kita mencari titik temu, gimana yang kita bangun? Saya ketemu dengan istri saya melihat kelebihan saya atau melihat kekurangan istri saya? Nggak ketemu nanti. Saya melihat di dalam diri saya ini ada celah yang bisa ditutup oleh kelebihan istri saya. Itu baru ketemu kan? Di sini hadirin rahimakumullah, kaifa yasrukul qalbu, ya,
Kaifa yasrukul qalbu, bagaimana hati ruang ini memancarkan cahaya tadi. Padahal suwarul akwan, gambar-gambar alam selain Allah itu muntabi'ah, terpatri kuat fi mir'atihi, di dalam apa? Cerminnya. Makanya ada ulama memahami gini, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'min yang pertama itu Allah. Allah itu punya nama apa? Al-mu'min kan? Apa maknanya al-mu'min? Yang memberikan rasa aman, yang mendamaikan, itu ya, yang menstabilkan. Mir'atul mu'min itu cermin bagi orang beriman. Jadi ketika saya mentaati, yang saya taati itu Allah, berarti saya menghadapkan ini, dada saya menghadap kepada cermin itu. Adakah yang cermin yang jauh lebih bisa dipercaya kecuali Allah? Itu ya, jangan kita bercermin dengan cermin-cermin palsu yang dibikin ideologi materialisme hari ini, sehingga kita mengukur punya tolok ukur yang namanya bahagia itu apa yang kita raih oleh tangan kita ini. Itu ya, oh jangan, yang kau raih itu caranya dengan cara siapa? Nah, makanya tujuan-tujuan selain Allah itu kalau sudah terpatri di dalam hati, cerminnya burem. Bagaimana kamu bisa menangkap ketika menghadap Allah? Itu ada pancaran itu kan. Itu namanya wirid dari Allah. Warid itu pancaran ketika saya mentaati Allah. Itu ya. Kalau kita mentaati setan itu gimana? Ya kegelapan, tidak ada apa-apanya. Nafsu ketemu setan, apa yang terjadi? Sumpah kegelapan, pengap. Itu ya. Dan ini yang tercermin hari ini, negara-negara yang menjadi kiblat kemajuan teknologi dunia, kiblat peradaban dunia hari ini bertempur. Gagal apa enggak? Gagal. Maka ideologis yang dibikin manusia, komunisme, ya, kapitalisme, pluralisme, macam-macam, gagal. Ada seorang pinter, kita punya orang pinter dulu ya, namanya Profesor Dr. Sujatmoko. Itu ya, itu saking pinternya ya, itu diangkat PBB menjadi rektor Universitas PBB yang berpusat di Tokyo ya. Dia mengatakan komunisme sudah gagal. Itu ya, sosialisme, kapitalisme, isme paham-paham yang dibikin untuk mengendalikan hasrat manusia gagal. Komunisme Eropa itu loh, sekarang tembok Berlin apa deh? Masuk manusia dibakasi tembok ya? Hati manusia bisa menembus kemana-mana dan bisa ditemboki. Akhirnya tembok Berlin dihancurkan jadi souvenir ya, sejarah komunis dunia ini. Itu ya, pertanyaannya, Al-Quran masih ada enggak? Itu tembok sebetulnya itu. Untuk apa? Apa yang diding-dingi itu? Hasrat yang cenderung kepada liar. Itu ya. Nah, mari kita kembali bagaimana hati ini ya bisa memancarkan ya. Padahal apa? Di dalam cermin hati itu terpatri apa? Gambar-gambar dunia ini. Ketika saya patuh kepada Allah, apa yang saya dapatkan? Hati-hati, itu materialisme itu. Ketika saya patuh kepada Allah, apa yang tidak saya dapatkan? Itu materialisme itu masih saya. Padahal kita ini apa? Iyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Loh, saya ketika diperintah Allah sudah dapat kok. Ketika dilarang oleh Allah itu sudah dapat kok. Minta itu gimana gitu ya? Itu ya. Tolak ukur kita beragama apa sih? Apa yang saya dapat? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya berikan? Allah itu sudah ngasih larangan. Ya Allah, saya berikan kepada Engkau, saya sudah menjauhi laranganmu. Itu baru cerminnya nanti bisa. Tujuannya alam itu ya. Apa enggak boleh? Ya boleh. Tapi mari kita tingkatkan kesadaran kita ini, bahwa ketika kita dilarang oleh Allah, diperintah oleh Allah, kita dikendalikan oleh yang Maha Menciptakan bahaya selamat. Itu ya.
Nah, kalau tujuannya apa yang saya dapat itu tadi, biasanya orang ini tidak setia saat ya keperpihakan seneng tidak senengnya itu berganti-ganti. Dan lebih bahaya lagi kalau tolok ukur beragama itu apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai. Ketika taat kepada Allah itu ya keinginannya dituruti, setia, muji-muji Tuhan. Tapi keinginan tidak dituruti, tidak setia lagi. Yang ini ku jenengi mirat, cermin batinnya ini belum memancarkan yang namanya ketulusan sayang kepada Allah itu tadi. Kenapa? Tolok ukurnya apa yang saya dapat, bukan apa yang bisa saya berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman sebetulnya itu ya. Kita kan masih orientasi ganjaran itu apa, padahal kita sudah dikasih ganjaran saat kita mampu melaksanakan ya standarisasi hukum Islam. Yang melarang saya itu bukan sesama saya, yang melarang kita itu bukan sesama kita, yang merintah kita itu bukan sesama kita. Nah, itu kalau kita gunakan modal ini ketika saya menghadapkan ini dada ini, rasakan itu ya. Jadi yang dari langit itu akan memancarkan tindakan-tindakan yang membahagiakan. Itu ya. Nah, makanya bagaimana ya hati ini akan memancarkan cahaya, padahal gambar-gambar alam makhluk itu terpatri di dalam cermin hatinya. Memang kadang-kadang kita sulit menangkap hal ini kan uraian hati itu. Sehingga al-mu'minu mir'atul mu'min, Allah itu cermin orang beriman kepada Allah. Tidak ada cermin yang paling jujur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan keburukan untuk kamu ya manusia. In ahsantum, kalau kamu melakukan kebaikan untuk kamu. Saya tidak memetik apapun. Wa in ahsantum, tapi hati-hati loh. Kalau kamu melakukan keburukan, falah bagi jiwa kamu. Adakah yang lebih jujur dari itu? Itu ya. Nah, ada cermin yang lebih jernih kecuali bercermin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2. Ini masih bab 13 ya, hikmah yang ke-13. Ya. Maka Rasulullah menginformasikan ya di dalam satu hadis ya. Beliau mengatakan gini. Innal quluba tasda'u, hati itu berkarat. Jadi rusaknya wadah, kalau ini wadah, kalau wadahnya kotor bisa diisi dengan yang sesuatu yang baik, berani kita. Ini ada racun 1 mili saja, ini airnya 1 gelas, berani minum. Itu ya, tidak berani saya. Jangankan racun, ini tidak kelihatan, ini ada kotoran cecek ini masuk ini, tadi minum. Saya tidak mau, masih banyak ini. Kenapa ini? Ya, hati itu mengalami satu proses rusaknya wadah ini, makanya bocor terus di sini. Itu ya, bocor terus ya. Maka kama tastaul hadid, seperti halnya besi itu berkarat. Ingat, perintah yang kita tentang itu hatinya akan berkarat. Perintah Allah itu ya. Orang melanggar itu kan ya namanya melanggar. Tapi jangan sampai standar ini ditentang, bikin larangan sendiri, bikin perintah sendiri. Maka hatinya akan berkarat. Ya. Kemudian wa innal imana ya yukhlaku. Keyakinan itu akan diuji oleh Allah, atau bisa bermakna ya bela itu bisa sirna. Keyakinan itu bisa lemah. Saya percaya, kepercayaan saya itu bisa luntur kalau khianat kan. Ono ayat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul. Orang beriman, jangan kau khianati Allah ya. Kamu sudah dipercaya jadi mukmin, kamu sudah percaya jadi muslim,
Tidak semua orang bisa ini diberi oleh Allah. Maka rawatlah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Ya, kama yuhlaku thawbul jadi seperti halnya baju baru bisa menghalangi proses usang. Makanya tiap hari kita hadir ke masjid supaya apa? Hati kita cemerlang lagi. Likulli syai'in muskilatun. Ya, segala sesuatu itu punya cleaner, pembersih, penyemperlang. Wa muskilatul qulub dzikrullah. Penyemperlang hati itu mengingat Allah. Kadang-kadang kalau kita zikir oleh hiburan itu apa? Kita zikir itu jangan mencari hiburan, cari pengobatan. Hati saya ini loh kok dengki ya, ini dituturi wangel saya ini. Apalagi dituturi bojo paling wangel ya. Oh, bojoku nuturi aku ya. Angel apa enggak? Itu penyakit itu sebetulnya. Loh, dia dihadirkan kepada kita, itu pengingat yang paling dekat. Yang penting yang diingatkan itu materi dari Allah. Padahal kalau istri diingatkan suaminya wangel itu. Itu doa yang ini. Dulu Pak kita kerubah. Ini kan alam, ini sebab. Bisa istri, bisa anak, bisa orang lain. Ini sebab. Tapi kalau kita, oh ya dilewatkan istri saya ya, dilewatkan suami saya, dilewatkan teman saya. Enak kan ini ya? Bisa terima nah, kalau itu talang lewatnya air ya. Enak itu. Tapi kalau kita lihat manusianya kayak bisik mah dikon sujud nang Nabi Adam. Oh, kenapa? Tidak melihat siapa yang memerintahkan materi sujud itu. Itu ya. Nah, makanya di sini segalanya itu punya cleaner hati. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mengingat itu tidak mesti mengingat nama, kadang diingatkan lewat makhluk Allah. Betapa sayangnya ketika Allah memerintah kita mengkonsumsi hal-hal yang baik. Kita buka rumah itu pagi hari berangkat, ada kucing ngais makanan di tempat sampah. Ya Allah, Engkau faham lambung saya ini lemah, tidak sekuat lambungnya kucing. Disuruh masak, disuruh yang baik-baik. Ketika Allah memerintahkan yang baik, disediakan terbaik. Ketika Allah menunjukkan itu ada bahaya yang bisa mencemari lambungmu, maka ditunjukkan ini larangannya, jangan. Itu ya, gampang sebetulnya zikrullah itu. Ketika saya mendapatkan kesusahan, ya Allah, datangnya kapan saya tidak tahu, seperti halnya perginya. Bisa bersumber dari orang dekat kita. Ya Allah, yang bisa menghilangkan hanya Engkau di dalam kehidupan saya. Itu ya, kadang-kadang kebahagiaan datang tanpa bisa dari mana arahnya itu. Semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kan gampang kan? Allah itu tidak minta yang sulit-sulit. Ya, makanya zikrullah, kasih waktu. Ya, kalau zikir itu komunikasi kedekatan dengan Allah. Zikir lewat namanya, zikir lewat makhluknya. Coba, makhluk-makhluk kuciptakan untuk Engkau ya manusia. Keindahan hatimu hanya untuk saya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu milik kamu ya manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk memfasilitasi kamu seluruh yang di muka bumi ini. Tapi hatimu itu untuk saya. Areal yang diserang setan itu hati kamu itu. Maka harus dijaga dengan sistem penjagaan Islam. Kemudian informasi ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayatnya 14. Kalla barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Tidak demikian seharusnya. Petunjuk yang mencemerlangkan hati, petunjuk yang membuat hati cemerlang, bisa memancarkan cahaya-cahaya. Ya, tidak demikian sudah kuajarkan. Barrona ala qulubihim, bahkan hati mereka itu ada karat. Apa? Maka nuyaksibun, lantaran apa yang mereka lakukan itu. Ketika yang saya ambil itu larangan Allah untuk saya jalani, gelap ini.
Tidak percaya lakono rombongan oleh dibian ya oleh lakono larangannya Allah. Itu kontan tanpa ada yang menegakkan. Coba pisuwono bojomu. Isuk-isuk cerai loh. Muniong ini kadang-kadang ini. Dik, kon untung oleh aku ya. Kok ngomong oleh aku macam awakmu dong desa ngono wae yo apa. Lho niku menyakitkan hati apa dah? Hah? Kira awakmu angon bebek lho ngene. Untung oleh aku. Lho ngono ngomong apa ngene? Itu kan ngomong santai. Luka hatinya. Ini baru ngomong ya. Itu ya. Lho kenapa sih tak yang lain sih? Dan itu setiap saat bisa terjadi. Itu ya. Ada ke rumah itu. Usianya itu 75 tahun. Gak bisa nenek kan. Cerai kan. Karena ucapan elek 75 tahun ya. Dari apa? Ini. Kalau ngomong itu digunakan zikir kepada Allah. Itu ya, ada seorang aulia mengatakan gini di hadapan istrinya. Dek, kalau kamu mati, saya ikut ke liang lahatmu. Besar hatinya. Itu yang tahu siapa? Istrinya saja. Kalau kamu wafat, saya akan masuk ke liang lahatmu. Waktu upacara itu diumumkan, wahai jamaah, saya pernah berjanji kepada istri saya yang wafat ini, saya akan masuk ruang lahatnya. Dia masuk baru keluar lagi. Coba bandingkan dengan kata-kata tadi. Itu ya, mana yang membesarkan hati dengan mana yang memberikan luka di dalam hati seorang istri itu. Zikir Allah itu banyak sekali umat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya kembali kepada ini, hati mereka sudah berkarat. Kenapa? Yang diambil untuk dilakukan itu justru larangannya. Hari ini tidak masalah, nanti bocor wadahnya ini. Ketika diisi cahaya dari Allah, tidak bisa menampung. Air satu tangki masuknya gini, ini bocor, bisa menampung. Makanya Al-Quran diibaratkan bagaimana air hujan dari langit, yang dari air hujan itu disimpan oleh lembah-lembah. Air hujan itu membawa kayu bakar. Ada yang namanya buih, yang namanya buih itu bisa terkikis oleh arus itu tadi. Ada yang membawa kayu bakar macam-macam. Maka fa'amma ma yang fa'unnas fayam usufil arti. Apa yang manfaat untuk seseorang, untuk manusia akan tetap tinggal di muka bumi. Fa'amazzabatu fayadhabu jufa'a. Adapun yang namanya buih, dia akan sirna, tidak akan tinggal. Hadirin, adakah ajaran yang melebihi dari ajaran Allah ini? Tidak ada. Adakah cleaner dari masalah-masalah kotoran jiwa melebihi cleaner pembersih dari Allah? Tidak ada. Nah, makanya kita lanjutkan. Kaifa, bagaimana pula yasruku qalbun, hati itu akan memancarkan cahaya keyakinan, yakinnya tambah kuat. Itu ya. Manusia kan digerakkan oleh keyakinannya kan. Coba kalau yang saya yakini itu berubah-ubah enggak keyakinan kita? Luntur. Tapi yang kita yakini itu janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kekuatan apapun yang melawan Allah akan sirna kekuatan itu. Mari kita buktikan dalam hidup. Itu ya. Siapa yang ngejar Fir'aun? Siapa yang dikejar? Orang-orang lemah. Lu kalau menang dengan orang lemah itu kan menang saja malu kan, apalagi kalah kan itu kan. Tapi kenapa kok dikejar semacam itu? Karena dikendalikan oleh ini hati yang gelap itu. Itu ya. Nabi Musa itu lari, kan menang musuhnya lari. Itu ya. Kenapa kok masih dikejar? Maka di tempat yang sama, alatnya yang sama, waktu yang bersamaan, air itu menenggelamkan orang-orang yang sombong, air itu pula yang menyelamatkan, dijadikan oleh Allah penyelamat orang-orang yang patuh kepada standar penyelamat Islam. Nah, bagaimana hati akan memancarkan keyakinan iman? Syuarul akwan, gambar-gambar alam selain Allah itu muntabi'atun fi mir'ati qalbihi, terpatri pada hatinya.
kita lanjutkan. Kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin dia beranjak menuju tujuan Allah? Bagaimana tujuan Allah? Apa yang bisa saya berikan ya Allah? Kenapa? Engkau sudah memberikan kehormatan kepada saya selaku muslim. Kita diangkat jadi hamba loh, bukan karyawan loh ya. Kalau karyawan masih berhak, saya punya alat tawar. Apa yang saya dapat ketika saya taat kepada engkau ya Allah? Itu ya. Apa pula yang saya dapat jaminan selamat saya ketika saya menjauhi laranganmu? Itu karyawan itu. Padahal yang namanya hamba itu dimiliki penuh, lahir batin dimiliki Allah. Itu ya. Ini namanya beranjak kepada Allah. Kalau apa yang saya dapat ketika saya tidak dapat saat taat, balilu, oh bukan hamba itu. Ya, makanya iman itu dicoba. Kamu percaya tak? Tak kayak gagal. Ayo setia ndak dengan gagal itu. Tapi yang menggagalkan Allah, maka Nabi dikasih gagal di dalam kehidupannya. Untuk ngetes apa? Setia ndak ketika mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa kan ya? Belum. Itu ya. Maka di dalam ya surah Al-Ahzab ayat 4, surat 33 ayat 4, Allah mengatakan apa? Ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan lirojulin bagi seseorang mingkol baini, jenis dua hati, fi jaufihi, di rongga dadanya ya. Di ruang hamba ini orang mengatakan hati saya hamba. Di mana itu? Ruang kan itu? Itu gaib ada. Itu kelembutan di dalam hati manusia. Allah tidak menjadikan dua wadah di dalam rongga kita. Satu, kalau yang kita isi ini keakuan bukan dia, dianya tidak ada. Padahal kita ikrar dalam sholat kan, iya kak, hanya kepada engkau. Loh, ternyata kok hanya, tidak hanya kamu. Apa yang saya dapat bukan apa yang bisa saya berikan. Kenapa? Engkau sudah mengangkat saya menjadi milik penuh. Itu ya. Kita hadir ke masjid ini ya. Kita tertarik ruang masjid atau pemilik masjid? Pemilik masjid. Siapa pemilik masjid? Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu status kepemilikannya milik Allah. Ini kan takmir saja supaya kita nyaman, dikasih soft, dikasih AC. Kita menikmati ruang ini apa ruang ini ketika nggak ada kepada Allah itu namanya yarhalu, beranjak menuju Allah saja. Bagaimana kamu beranjak menuju Allah? Wahwa, sedangkan orang tadi mukabbalun, terpasung bisa hawatihi, keinginan-keinginan rendahnya. Itu ya. Kalau saya menghargai ketaatan kita, padahal tidak ada tolok ukur yang bisa menilai pemberian Allah saat Allah melarang itu loh. Lalu kita bisa menjauhi larangan, kita intervensi larangan itu. Apa yang saya dapat ya Allah dengan menjauhi larangan? Lu padahal dilarang Allah ini itu tak ternilai, tidak bisa dinilai, tidak bisa itu. Itu namanya apa? Mukabbalun, terpasung oleh syahwatnya. Itu ya. Padahal kita menghadap kepada Allah itu tidak boleh pakai syahwat. Itu ya. Coba ketika ada orang jamaah lari, itu ya, Nabi waktu sholat terdengar ya suara sandal ya. Setelah sholat, siapa tadi? Saya ya Rasulullah, Abu Bakar. Ya, lalu Nabi mengatakan gini, ya zatakallahu khirsoka, semoga Allah menambah keinginan kuatmu untuk berjamaah. Itu ya, tapi jangan ya, wala ta'ud, jangan kau ulangi. Lu kenapa Nabi? At-ta'anni minallah, idza kuntum ila sholati fa'alaikum bis-sakinah wal waqara. Kalau kamu beranjak menuju tempat saya, masjidnya Allah itu ya, yang wibawa kamu, sakinah, yang tenang. Kenapa? Kamu menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kadang-kadang fikih hadir ke masjid itu tidak saja fikih yang kaki kanan pakai pakaian yang layak, enggak, ditata dari rumah ini. Iki marah dengan istrinya datang menghadap Allah, mana yang dominan saat Allahu Akbar ini? Ini menentukan jaminan hati terpaut di masjid. Terus makanya Nabi mengatakan, ya sing tenang, kamu menghadap Allah nanti. Ini Allahu Akbar. Nah, itu ya, apa mana bertengkar tadi, ono kedengkian tadi, menghadap Allah itu Allah tahu ya. Nah, maka ya kemudian sholat yang kamu luput sempurnakan. Kenapa Nabi? At-ta'anni minallah, ketenangan itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu kok setan, syahwat itu. Lu syahwat ibadah enggak oleh. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini masalah-masalah kedalaman hati. Bagaimana kamu beranjak kepada kemurnian? Apa yang bisa saya berikan kepada engkau? Kenapa? Engkau sudah memberikan kepada saya yang tak ternilai dengan semesta raya ini. Itu ya. Nah, makanya bagaimana kamu beranjak kepada tujuan Allah, masa depan akhirat, nah sementara kita ini tujuannya masih terpasung oleh apa yang saya dapatkan, padahal kamu sudah dapat memiliki status hamba, memiliki jabatan khalifah, tujuan Allah masa depan akhirat. Saya pikir itu ya, sudah saya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan tidak saja pemahaman tapi daya yang mengendalikan hati kita, langkah kehidupan kita, yaitu tujuan Allah masa depan akhirat yang kita jalani itu jalan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.